Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Melam Pratiwi dengan NIM 11950125118. Nah, di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang uji Kolmogorov-Smirnov test dan uji signifikansi data penelitian. Nah, langsung saja. Contoh soalnya yaitu ujilah data sebelum dan sesudah pelatihan motivasi yang diberikan pada karyawan di perusahaan ABCD berikut ini. Apakah terdapat peningkatan kinerja yang signifikan setelah diberikan pelatihan? Nah, di sini ada data sebelum atau disimbolkan dengan huruf X dan data sesudah yang disimbolkan dengan huruf Y. Nah, di sini juga ada langkah-langkah pengujiannya, yaitu yang pertama kita menggunakan uji distribusi data X dan Y dengan menggunakan KS test. Nah, di sini ketentuannya jika data berdistribusi normal, maka dia disimbolkan dengan H0. Dan jika dia data tidak berdistribusi normal, maka disimbolkan dengan H1. Nah, ini akan kita lakukan pengujian menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Yang kedua yaitu uji signifikansi data pada level 0,05, yang mana ketentuannya adalah jika H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudahnya. Jika H1 itu terdapat perbedaan rata-rata sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini juga dilakukan pengujian pada Microsoft Excel dan SPSS. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, kita sudah berada pada tampilan awal uji Kolmogorov-Smirnov test atau KS test pada Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data sebelumnya atau yang disimbolkan dengan huruf X. Nah, di sini ada data-data yang tadi dicontoh. Nah, di sini kita akan mengurutkan data-datanya mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya itu kita blok nih, lalu kita klik menu data dan kita pilih A to Z. Kita pilih yang continue with the current selection sort. Nah, kebetulan data yang sudah saya berikan ini sudah berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kita lanjutkan saja. Kita cari nilai rata-rata dari sini, yaitu rumusnya adalah average tab. Kita sorot datanya, jangan lupa tutup kurung, enter. Terus kita mencari nilai dari standar deviasinya. Rumusnya adalah seperti biasa stdef. Kita sorot datanya, tutup kurung, enter. Oke. Setelah itu kita akan mencari nilai dari fcum. Fcum ini kita buat angka 1, 2, lalu kita blok dan kita sorot ke bawah, maka datanya akan berurutan dari angka 1 sampai ke angka ke-20. Lalu kita mencari nilai Fs. Nah, nilai Fs di sini rumusnya adalah bagi yang belum tahu Fs ini adalah nilai apa. Nah, Fs ini adalah peluang muncul data yang pertama dengan data yang terakhir. Jadi rumusnya sama dengan fcum data yang pertama dibagi dengan fcum data yang ke-20. Nah, karena di sini datanya di dalam satu sel, maka kita akan mengikat dengan dolar, yaitu kita klik F4 lalu kita enterkan. Nah, setelah itu kita sorot ke bawah, kita tarik. Lalu kita akan
mencari nilai dari ZI, yang mana rumusnya adalah sama dengan buka kurung nilai X data yang pertama dikurang dengan nilai rata-rata. Nah, ini juga karena berada di dalam satu sel, maka barisan sama, maka kita ikat dengan dolar, yaitu F4 tutup kurung, kita bagi dengan standar deviasinya. Nah, standar deviasi ini, karena standar deviasi juga berada pada baris sel yang sama, jadi kita tetap mengikat lagi dengan dolar, yaitu F4. Nah, langsung saja kita enter. Kita tarik. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari FTZI. Nah, rumus FTZI adalah sama dengan norms this. Kita klik nilai ini, kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini kita tarik saja ke bawah. Oke. Lalu kita mencari lagi nilai pengurangan dari Fs dan Ft. Nah, rumusnya itu karena di sini dia harus absolut, jadi kita buat rumusnya pakai ABS. Lalu kita klik nilai Fs dikurang dengan nilai Ft. Tutup kurung. Nah, kita tarik. Oke. Lalu kita cari nilai D hitung. Nilai D hitung ini rumusnya adalah sama dengan max. Lalu kita sorot nilainya. Kita sorot nilainya. Max. Kita sorot nilainya, tutup kurung, enter. Lalu selanjutnya K-tabel, rumusnya K-tabel ini kita peroleh dari tabel nilai kritis. Nah, tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, dikarenakan pada Microsoft Excel data kita itu ada 20. Jadi kita harus melepas satu data, membebaskan satu data. Jadi kita melihat K-tabel ini di data yang ke-19. Ini data ke-19 dan kita lihat yang 0,05 nih ya. Nih 0,301. Langsung saja kita tulis 0,301. Oke, selanjutnya pada hipotesis itu ada ketentuan yang mana H0 ini merupakan data berdistribusi normal, H1 merupakan data tidak berdistribusi normal. Nah, kita masukkan nilainya tadi di kesimpulan. Nah, nilai D-nya itu tadi adalah 0,100442708. Nah, nilai K-nya kita masukkan juga 0,301. Oke. Nah, berdasarkan hasil nilai D 0,100442708 lebih kecil dari nilai K, yaitu 0,301. Karena nilai D lebih kecil dari nilai K, maka daerah keputusannya ini benar, yaitu data berdistribusi normal dihitung D jika D hitung
kecil dari K-tabel. Nah, di sini kita buat kesimpulannya, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, oke. Nah, di sini kita sudah mencari data secara manual. Lalu kita uji lagi menggunakan SPSS secara otomatis. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Nah, saya sudah berada pada tampilan SPSS. Nah, di sini kita klik variable view. Di sini ada name, type, with, decimal, labels, values, missing column, align, measure, dan row. Nah, di sini namanya kita buat sesuai dengan data, yaitu sebelum. Lalu type-nya itu numerik, kita klik yang tombol titik 3, lalu kita ganti width-nya 2, desimalnya 0. Oke. Lalu labelnya kita samakan, yaitu sebelum, values dan missing none, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya scale. Nah, kita buat juga sesudah ya, sesudah. Type-nya sama, numerik kita ganti juga di sini 2, width-nya dan desimal place-nya ini 0. Kita klik OK, lalu labelnya kita samakan sesudah. Values missing-nya sama 0, kolomnya 8, align-nya right, measure-nya kita ganti scale. Nah, setelah itu kita klik data view. Nah, di sini sudah terdapat atau sudah tampil 2 baris ya, 2 kolom untuk sebelum dan sesudah. Nah, di sini kita kopikan saja datanya. Data untuk sebelum kita kopikan. Kita pastikan di sebelum. Nah, setelah itu kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, lalu kita klik legacy dialog dan kita pilih one sample KS. Nah, di sini sudah tampil. Karena kita masih mau menampilkan untuk data sebelum, jadi data sebelumnya saja yang kita masukkan ke dalam test variable list. Nah, ini kita pindahkan dengan mengklik tanda panah tadi, lalu kita klik OK. Nah, ini dia sudah dapat. Di sini sudah ada nilai positifnya. Kita lihat dan kita bandingkan di sini. Nah, kita bandingkan di sini. Nilai positifnya adalah 100. Nah, kita lihat deh, hitungnya adalah 0,10442,708. Nah, sudah sama. Lalu di sini ada min-nya itu 63,00. Nah, min itu adalah rata-rata, di sini 63. Lalu ada standar deviasi 13,381. Di sini juga ada 13,38105,495. Nah, ini hasilnya sudah sama. Dan di sini ada tulisannya yaitu Lily Force Significance Correction. Nah, karena kita sudah mendapatkan pengujian menggunakan SPSS untuk nilai sebelum atau data X, kita akan mencari juga untuk nilai sesudah atau data Y. Nah, di sini kita masukkan atau kita kopikan nilai data dari X. Kita copy, kita pindahkan ke SPSS. Lalu sama seperti tadi, kita klik analyze, kita pilih non-parametric test, legacy dialog, dan pilih yang one sample KS. Nah, karena di sini tadi data sebelum yang masih kita
ujikan, kita pindahkan, lalu kita klik yang data sesudah dan masukkan ke dalam tes variable list dengan menggunakan panah. Lalu kita klik OK, akan muncul ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai positifnya itu 0,89, minnya 67,5 dan standar deviasinya 13,383. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai data dan pengujian data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS, yaitu uji KS test. Dan di sini kita lanjutkan dengan uji signifikansi data penelitian, yang mana di sini kita juga melakukan pengujian menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Nah, yang pertama ini adalah tampilan dari uji signifikansi data penelitian pada Microsoft Excel. Di sini sudah ada data sebelum atau X dan data Y-nya atau sesudah. Nah, setelah itu kita juga mengurutkan. Ini kita mengurutkan data X dan Y-nya langsung saja, bisa secara langsung, bisa dengan cara yang tadi. Kita klik menu data, kita pilih sort. Nah, di sini sudah ada, bisa kita pilih yang ini ya, tidak usah kita checklist. Di sini udah ada kolom B, values dan ordernya small to large. Kita klik OK. Nah, kebetulan data yang saya tulis di sini sudah berurutan, jadi sudah berada pada posisinya. Lalu setelah itu saya akan melanjutkan dengan mencari nilai D. Nah, nilai D ini rumusnya adalah sama dengan Y dikurang dengan X. Kita klik enter. Nah, ini kita tarik. Lalu kita mencari rata-rata. Rata-ratanya dengan rumus average. Kita sorot datanya. Kita oke. Lalu kita cari nilai dari XD. XD ini rumusnya adalah D dikurang MD. Nah, D, nilai D yang pertama dikurang dengan MD. MD ini adalah rata-rata. Karena berada pada barisel yang sama, maka kita ikat dengan menggunakan dolar, yaitu kita klik F4. Nah, kita enter. Ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita mencari jumlah. Jumlahnya yaitu rumusnya adalah sum. Kita sorot datanya, tutup kurung. Nah, selanjutnya kita cari yang XD kuadrat. XD kuadrat rumusnya adalah sama dengan nilai XD yang dikuadratkan. Ini kita tarik ke bawah, lalu ini rumus jumlahnya langsung saja kita kopikan ke samping. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari D, nilai XD kuadrat, nilai MD atau rata-rata, dan jumlah dari XD dan XD kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mencari T hitung dan T tabel, yang mana rumus T hitung itu adalah T sama dengan MD per akar dari sigma X kuadrat dikali D per N kali N kurang 1. Nah, T hitung rumusnya sama dengan nilai MD dibagi akar. Akar di dalam Microsoft Excel itu adalah SQRT. Lalu kita buka kurung, jumlah dari XD, jumlah XD kuadrat, dibagi, buka kurung lagi, N. N ini adalah jumlah
jumlah datanya 20 dikali dengan N kurang 1. Kita buka kurung lagi, berarti 20 dikurang 1. Kita tutup kurung, berarti tutup kurungnya ada 1, 2, 3. Nah, kita enter. Lalu untuk T-tabel itu kita ambil berdasarkan uji T. Nah, datanya dibebaskan 1, jadi ada data ke-19 yang akan kita lihat pada kolomnya yang 0,050. Ini kita ambil data yang ke-19. Nih, ini yaitu 2,09302. Kita klik pasti 2,09302. Nah, di sini kriterianya terima H0 apabila min T kecil dari T hitung dan kecil dari T tabel. Dan terima H1 apabila T hitung besar dari T tabel. Nah, di sini berdasarkan perhitungan T hitung ini lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Jadi kita buat kesimpulannya yaitu tolak H0 terima H1. Kenapa tolak H0 dan terima H1? Karena H1 nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel. Dan di sini terdapat perbedaan rata-rata skornya sebelum dan sesudah. Nah, setelah itu, ini kan kita dapatkan secara manual. Kita juga bisa dapatkan data ini secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Caranya adalah klik menu data, lalu klik data analisis yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita pilih di sini ada T-test pair to sample for means. Klik OK. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan data yang mana ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, variabel 1 ini kita sorot data X dan untuk variabel 2 itu kita sorot data Y. Nah, di sini kita pilih saja New Word Supply karena kita akan membuat atau menampilkannya nanti di sheet yang baru. Kita buat nama sheetnya adalah signifikansi. Nah, setelah itu kita klik OK. Ini dia tampilannya, hasil datanya. Nah, di sini sudah ada, kita copy saja. Kita copy dan kita tampilkan di samping data ini. Oke. Nah, ini sudah kita dapatkan ada T-stat dan ada T-critical to tail, yang mana T-stat ini adalah T hitung dan T-critical to tail ini adalah T tabel. Nilainya T hitungnya itu kita dapatkan 3,590188 sama dengan T-statnya yaitu 3,5901876632, yang mana kalau dibulatkan menjadi 3,590188. Hanya saja pada T-stat itu dia bernilai negatif. Nah, untuk T-tabel itu kita dapatkan 2,09302. Nah, di sini T-critical to tail-nya 2,093024054 sama. Nah, ini sudah kita dapatkan nilainya
secara manual dan otomatis, tetapi hanya menggunakan Microsoft Excel. Kita juga akan menguji data ini menggunakan SPSS. Langsung saja, ini adalah tampilan dari SPSS. Kita langsung saja klik Analyze, lalu kita pilih yang compare means, lalu kita pilih per sample t-test. Nah, maka akan tampil tampilan seperti ini. Sama seperti tadi, kita harus menginputkan data. Hanya saja di sini variabel 1 itu kita masukkan aja data sebelum, dan variabel 2-nya itu kita masukkan data sesudah. Sebelum ini adalah X dan sesudah ini adalah nilai Y. Kita klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini, yang mana di sini ada nilai T-nya yaitu min 3,590. Nah, di sini sama 3,590. Oke, lalu di sini 0,02 dan minnya min 4,5. Nih, sama 4,5. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Di sini sudah semua datanya sudah saya pindahkan. Berdasarkan hasil dari signifikansi dan uji yang sudah kita lakukan, maka kita dapatkan kesimpulan bahwa hasil pembandingan pasangan nilai sebelum dan sesudah mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05. 0,05 kecil dari 0,05. Maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara data sebelum dan sesudah, yaitu bahasanya adalah tolak H0 dan terima H1. Nah, sekian video dari saya yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.